Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ella Nurella, NIM 180700020. Saya mahasiswa dari Institut Keguruan Ilmu dan Pendidikan Siliwangi, Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Mata kuliah Strategi Penyusunan Karya Tulis Ilmiah diampu oleh Bunda Anita Rahman. Strategi penyusunan karya tulis ilmiah ada 8 langkah. Yang ke-1, pemilihan topik dan masalah, pembatasan masalah, dan penentuan judul. Yang kedua, penulisan nama. Yang ketiga, abstrak dan kata kunci. Yang keempat, pendahuluan. Selanjutnya, yang kelima yaitu metodologi. Keenam, hasil dan pembahasan. Ketujuh, kesimpulan. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Selanjutnya, kita ke strategi yang ke-1, yaitu tentang pemilihan topik dan masalah, pembatasan masalah, dan penentuan judul. Langkah pertama, mulailah kita membuat sebuah konsep. Jangan memikirkan judul di awal pekerjaan ya. Mulailah dengan konsep judul di awal dan kemudian fokus pada sisa pekerjaan penulisan. Jika teks telah selesai ditulis, konsep judul dapat ditelaah kembali dan memutuskan versi finalnya. Menurut American Psychological Association atau yang disingkat APA, judul artikel ilmiah harus memperlihatkan kesederhanaan dan menggunakan pernyataan yang ringkas. Kata yang digunakan sedikit makna, sehingga yang tidak berarti harus dihindari. Disarankan, panjang judul tidak lebih dari 12 kata. Ada 3 jenis judul dalam artikel ilmiah. Di antaranya, judul deklaratif. Judul deklaratif menyatakan temuan atau kesimpulan utama. Judul deskriptif menjelaskan subjek artikel tetapi tidak mengungkapkan kesimpulan utama. Judul interogatif memperkenalkan subjek dalam bentuk pernyataan. Menurut Blackwell, Martin, Cargill, dan O'Connor, dalam peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2018 terhadap 2 catatan penting dalam merumuskan judul. Judul yang baik adalah judul yang dirumuskan secara menarik dan informatif, yang mencerminkan isi tulisan yang bersifat akurat, singkat dan jelas, serta memenuhi kaidah penggunaan bahasa yang baik dan benar. Jumlah kata pada judul dirumuskan tidak lebih dari 14 kata ya. Konstruksi judul disusun sesuai dengan sifat dan isi dari artikel, skripsi, tesis, atau disertasi. Strategi yang kedua yaitu penulisan nama. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis nama penulis dalam artikel ilmiah diantaranya ada 4. 1. Ditulis dengan tanpa gelar, depan, dan belakang. 2. Menuliskan nama lembaga sekolah atau kerja atau institusi lainnya sebagai afiliasi penulis beserta alamat. Ketiga, menuliskan nama email penulis. Keempat, untuk jenis huruf, ukuran huruf, spasi paragraf yang akan digunakan dalam penulisan artikel mengikuti aturan template jurnal atau proofreading yang dituju untuk publish. Strategi yang ketiga yaitu abstrak dan kata kunci. Abstrak merupakan ringkasan dari tulisan ilmiah yang mencerminkan garis besar tulisan tersebut. Umumnya dibuat dalam satu paragraf berisi 150-250 kata, dilihat dari ketentuan jurnal. Kemudian, sebagai intisari dari tulisan ilmiah, abstrak harus mampu berdiri sendiri dengan meliputi latar belakang. Kemudian,
Pada umumnya, abstrak tidak mengandung referensi kecuali di beberapa majalah atau jurnal ilmiah yang dapat mencantumkan referensi dalam abstrak, ditulis ringkas dengan angka sebagai superskrip. Kata-kata kunci dapat berupa tunggal atau majemuk, terdiri dari 3 sampai 5 kata, dan penulisannya dipisahkan dengan tanda koma. Strategi yang keempat yaitu pendahuluan. Pendahuluan memiliki peran penting dalam meyakinkan editor mengenai latar belakang dan motivasi kenapa penelitian tersebut penting dilakukan, serta ditutup dengan tujuan penulisan artikel. Pendahuluan memberikan ruang yang lebih luas bagi penulis untuk menjelaskan lebih detail mengenai fenomena dan rumusan masalah yang diangkat, riset gap dengan tulisan studi literatur yang komprehensif, riset question yang menjadi motivasi penelitian tersebut, kemudian hipotesis dan rancangan penelitian, riset desain, sehingga dapat menjelaskan bagaimana penelitian tersebut membawa kebaharuan. Strategi yang kelima yaitu metodologi. Pada bagian metodologi, peneliti atau penulis artikel jurnal menyusun bagian metode dengan memulai menjelaskan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian. Jelaskan juga bagaimana bahan-bahan tersebut dipersiapkan. Jelaskan protokol penelitiannya. Jelaskan bagaimana pengukuran dilakukan dan mengapa perhitungan tersebut dilakukan, serta menyatakan tes statistik mana yang dilakukan untuk melakukan analisis data. Metodologi menjelaskan desain dan proses pengumpulan data, termasuk di dalamnya detail mengenai objek penelitian, metode, instrumen yang digunakan, dan prosedur pengolahan data. Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 4 2012, hal yang perlu diperhatikan dengan penyusunan metode pada artikel jurnal yaitu 1. Lokasi dan waktu penelitian. 2. Tujuan penelitian dengan menggambarkan, memaparkan, dan memprediksikan penelitian yang akan dilakukan. 3. Pendekatan penelitian dengan memilih pendekatan kuantitatif, kualitatif, atau gabungan dari keduanya. Yang keempat, cakupan atau besaran sumber data yang dijadikan sebagai subjek penelitian seperti populasi, sampel, dan kasus. Yang kelima, teknik pengumpulan data mencakup sumber data, instrumen pengumpulan data, dan prosedur pengumpulan data. Yang keenam, metode analisis data yang menggambarkan prosedur dalam penyuntingan data dan informasi yang dikumpulkan berdasarkan teknik pengumpulan data yang dilakukan. Pada template jurnal ceria, poin metodologi membahas rancangan penelitian, lokasi dan waktu tujuan, pendekatan dan metode penelitian. Kemudian membahas populasi dan sampel atau sasaran penelitian. Dan yang ketiga membahas teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen. Yang terakhir membahas teknik analisis data. Perbedaan yang sifatnya mendasar antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Ada penelitian kuantitatif nih, misalnya tentang kejelasan unsur tujuan. Di dalam penelitian kuantitatif, pendekatan subjek, sumber data sudah mantap dan rinci sejak awal. Sedangkan pada penelitian kualitatif, kejelasan unsur, subjek sampel, sumber data tidak mantap dan tidak rinci, masih fleksibel, timbul dan berkembangnya sambil berjalan. Metode dan desain penelitian dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif menurut Darmadi tahun 2013, di dalam penelitian kuantitatif terdapat korelasi, komparatif, eksperimen, expose vektor, dan survei. Di dalam penelitian kualitatif menurut Creswell 2014, di dalam penelitian kualitatif terdapat naratif, fenomenologi, grounded theory, etnografis,
dan studi kasus. Salah satu teknik pengumpulan data dengan pendekatan kuantitatif yaitu dengan metode studi literatur. Penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian. Contoh teknik pengumpulan data lainnya dengan menggunakan kuantitatif yaitu dengan menggunakan tes, dengan tujuan mengukur ada atau tidaknya serta besarnya kemampuan objek yang diteliti. Kemudian penggunaan kuesioner atau angket ketika memberikan angket kepada responden dan menghendaki jawaban tertulis memiliki kemudahan dalam pengambilan data. Selanjutnya penggunaan metode observasi. Bukan sekedar mencatat tetapi juga mengadakan pertimbangan untuk menilai ke dalam suatu skala bertingkat. Penggunaan metode dokumentasi. Penelitian memegang daftar checklist untuk mencari variabel yang sudah ditentukan sesuai instrumen yang valid. Strategi yang keenam yaitu hasil dan pembahasan. Tujuan menulis bab hasil adalah untuk memaparkan temuan penting atau hasil utama dari penelitian. Penulisan poin hasil dan diskusi dapat terpisah atau digabungkan menjadi satu bagian bergantung pada persyaratan jurnal yang dituju. Tulisan bab hasil dan diskusi dapat digabungkan menjadi satu bagian jika temuan penelitian sangat banyak. Sebaliknya, jika hasil penelitian hanya sedikit, sebaiknya bagian hasil dan diskusi dipisahkan saja. Pedoman tulisan setiap jurnal berbeda. Hasil pengolahan data tetap disimpan di bagian hasil, sedangkan penjelasan terhadap hasil dapat ditulis di bagian diskusi. Informasi yang diberikan pada bab hasil tentunya tidak boleh diulang di bagian diskusi karena akan memberi kesan membosankan bagi pembaca. Catatan ya, diskusi yang dimaksud sama dengan poin pembahasan pada template jurnal. Contoh hasil dan pembahasan pada template jurnal ceria tahun 2020. Pada template jurnal ceria, poin pembahasan menjelaskan tentang 1. Menjawab rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Kedua, menunjukkan bagaimana temuan-temuan itu diperoleh. Yang ketiga, menginterpretasi atau menafsirkan temuan-temuan. Yang keempat, mengaitkan hasil temuan penelitian dengan struktur pengetahuan yang telah mapan. Dan yang kelima, memunculkan teori-teori baru atau modifikasi. Strategi yang ketujuh adalah kesimpulan. Kesimpulan merupakan bagian terakhir dari penulisan sebuah tulisan ilmiah, berisi tentang rangkuman ringkas yang berguna untuk memberikan pedoman analisis peneliti sebelumnya bagi penelitian serupa yang akan dilaksanakan. Kesimpulan menggambarkan pendapat akhir peneliti, menyintesis hasil pemikiran, menunjukkan ide-ide yang penting, dapat mendorong pembaca pada pandangan baru. Dalam penulisan kesimpulan, peneliti dapat mengingatkan kembali mengenai perumusan masalah dan tujuan dari penelitian. Strategi yang terakhir dalam penyusunan artikel ilmiah yaitu daftar pustaka. Teknik penulisan daftar pustaka atau daftar rujukan atau referensi harus menggunakan sistem yang sudah disesuaikan dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia seperti American Psychological Association atau APA atau yang lainnya. Demikianlah strategi penyusunan artikel ilmiah. Semoga kita semua bisa membuat artikel ilmiah sesuai dengan prosedur atau langkah-langkah yang telah ditentukan. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.